Yang paling atas di sini terdapat kop surat. Ya, kop surat. Nanti kalau semisal sekretarisnya itu melakukan sebuah kesalahan, semuanya harus saling mengingatkan. Ini kop surat terdiri dari nama organisasi, kemudian lembaga yang menaungi, di bawahnya terdapat alamat dari di mana organisasi itu berada. Kemudian soal penomoran ini sifatnya itu semi baku, maksudnya tergantung dari di mana organisasi itu berada dan apa agenda kegiatannya. Nomor surat kita akan melakukan yang namanya ini adalah surat undangan yang membuat adalah OSIS. Jadi ada kodenya di sini. 01 ini adalah nomor surat. Ini adalah kode dari organisasi kalian. Kemudian SMKTU adalah kode dari lembaga yang menaungi OSIS. Kemudian berikutnya adalah angka berapa ini? 11, berarti ini menandakan bulan 11. Kemudian tahun 2022. Nomor surat ini urut, okay? Jadi nomor surat OSIS mulai dari misalkan undangan rapat kerja nomor 1, 2, sampai akhir periode. Baru di periode yang baru nanti balik lagi menjadi nomor 1 sampai habis. Baik surat undangan dan lain sebagainya diurut saja nomornya, diarsipkan sekretaris, okay? Dan semuanya juga ketua. Kemudian Pak, bagaimana jika penomoran terkait surat menyurat di kegiatan? Nah, nanti beda lagi. Kalau semisal ini sudah dibentuk kepanitiaannya dan panitianya membuat surat, maka penomorannya akan berbeda lagi. Contoh, jadi kalian bisa menggunakan nomor 1 garing OSIS, bisa dikasih sub, misalkan strip panitia Maulid Nabi, misalkan dikasih kode MN Maulid Nabi garing SMKTU garing bulannya berapa, tahunnya berapa, urut, okay? 1 undangan, 2 bedakan juga, misalkan ini undangan rapat nomor 1, misalkan terus buat lagi undangan kepada wali murid misalkan nomor 2, atau buat lagi undangan kepada, intinya kalau misal tujuannya itu berbeda, kalau tujuannya berbeda bisa kalian variasi nomor suratnya. Dan nomor surat ini tidak melulu hanya untuk undangan, bisa juga terkait dengan pemberitahuan, permohonan dan lain sebagainya. Oke, itu dicantumkan di perihal. Jadi ini lampiran ini opo mesti strip terus? Enggak. Kalau semisal dalam undangan tersebut ada lembar yang kedua berisi lampiran, itu disertakan berarti di sini 1 halaman. Kalau lampirannya 5 halaman ya 5 halaman. Okay? Berikutnya perihal, ini terkait undangan rapat. Bisa juga misalkan perihalnya permohonan bantuan atau pemberitahuan atau informasi dan lain sebagainya. Perihal tergantung dari isi surat tersebut. Kemudian diikuti, ini salah. Yang terhormat titik seharusnya spasi, saudara atau saudari pengurus OSIS di tempat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini juga salah, titiknya kurang ya, WR titik WB titik, dan harus menggunakan italik atau huruf miring. Kenapa kok menggunakan huruf miring? Ditulis dengan menggunakan huruf miring karena bukan bahasa baku Indonesia alias bahasa asing. Kalau ada penulisan bahasa Inggris, bahasa
Arab, bahasa Thailand, dicetak dengan menggunakan huruf miring. Berikutnya di bawahnya, nah ini pembukaan ya, ini pembukaan, ini salam, kemudian ini mulai awalan yang kedua, mulai masuk inti ya, maksudnya seperti ini, bisa dibaca di situ. Berhubungan dengan akan segera berakhirnya kepengurusan OSIS tahun mengundang seluruh inti dari kegiatannya, kemudian hari, waktu, tempat, acara, diakhiri dengan penutup. Saya kira sudah jelas ini karena ada di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Lurus dan nah ini yang harus diketahui. Pak, apakah semua undangan wajib mengetahui Wakasis dan Kepala SMK? Kapan undangan tersebut harus mengetahui Wakasis dan Kepala SMK? Jadi jawabannya tidak harus. Kalau undangan itu sifatnya internal di kalangan OSIS saja, tidak mengganggu sekolahan dan lain sebagainya, tidak melibatkan sekolahan, ini tidak wajib dicantumkan ya. Jika undangan kalian itu ada kaitannya secara langsung, misalkan kalian perlu izin untuk memanggil teman kalian untuk mengadakan rapat, nah itu kan mengganggu KBM ya. Jika mengganggu KBM, maka ini harus kalian sertakan gitu. Disertakan mengetahui Bu Naila atau Pak Iwan ya. Kemudian untuk penempatannya, sekretaris dengan ketua OSIS, ingat yang lebih tinggi jabatannya diletakkan di sebelah kiri ya. Jadi di sini ketua OSIS, kemudian mengetahui Wakasis dan Kepala SMK. Penulisan gelarnya juga harus kalian cermati karena penulisan gelar ini banyak sekali yang salah. Contoh, perbedaan nama dari Pak Iwan dengan Bu Naila ini di mana? Ada yang tahu? Oh sorry. Ini seharusnya menggunakan huruf kecil ini. Huruf kecil. Bukan. Terkait dengan penulisannya, ada yang mengerti perbedaannya? Halo? Ayo, anyone? Siapa yang ngerti perbedaannya? Antara Pak Iwan dengan Bu Naila, perbedaannya di mana? Coba angkat tangan, ayo siapa? Namanya Pak Iwan, namanya Bu Naila, namanya Iwan Tok. Kemudian kalau Bu Naila, kalau Bu Naila seperti apa? Kenapa? Ada apa dengan namanya? Gimana Mas? Ya? Namanya Bu Naila ini siapa sih? Nama lengkapnya siapa? Naila Rahmawatin Aprilia. Apakah saya menulis Aprilia di situ? Namanya Pak Iwan siapa? Iwan. Apakah saya menulis Iwan di situ? Ya. Yang aneh, yang harus kalian perhatikan adalah di sini penulisan titik dan koma. Jadi ingat, jika kalian menyingkat nama seseorang dengan satu huruf, maka setelah huruf tersebut haruslah diakhiri dengan titik. Setelah titik, kemudian untuk penulisan gelar sebelumnya harus diberikan dengan tanda koma. Jadilah Naila Rahmawatin A titik ini adalah singkatan dari Aprilia ya. Aprilia ini disingkat A, berarti dikasih titik.
Kemudian sebelum penulisan gelar diberikan tanda baca koma, tek, barulah gelarnya. S titik P besar D kecil titik, karena singkatan juga sarjana pendidikan. Kalau namanya Pak Iwan, IWAN sudah full name, tidak ada singkatan maupun pemotongan di situ sudah. Setelah nama berarti langsung diberikan tanda koma, diikuti dengan gelar S.Com sarjana komputer titik. Kebetulan Pak Iwan mempunyai gelar lagi. Gelarnya Pak Iwan adalah GR, Gede Roso. Apa Pak? Apa Pak? GR itu apa Pak? Burung rabi dari Joko lah Pak Iwan ini. GR ya. Ini salah ini tidak ada komanya. Salah. Berarti GR titik. Ini tadi saya iseng menuliskan S.Com titik koma GR titik koma MPD gitu. Ya. Jadi GR titik. Kalau sudah tidak ada gelar lagi di belakangnya, cukup titik ya. Jangan diberikan koma lagi. Jadi koma ini adalah salah. Titik. Nah, ini titik. Itu. Untuk saat ini guru di SMK Thoriqul Ulum yang mempunyai gelar tambahan GR itu hanya 3 orang saja. Bapak Iwan, kemudian Bapak Alvin, kemudian Pak Pujo. Dan menyusul kita doakan bersama-sama semoga tahun depan segera mungkin Bu Naila akan menyandang status GR. Ya, kita doakan bareng-bareng. Amin. Oh ya, ada satu lagi, Pak Taufik tinggal nunggu penempatan. Jadi Bu Naila dan Pak Taufik ini tinggal nunggu penempatan saja untuk mendapatkan gelar GR. Ya, kita doakan bersama-sama. Semoga disegerakan. Ya, kita lihat lagi dari awal sampai akhir. Kita lihat lagi. Ini ya, nomor, lampiran, perihal, kemudian tujuan, penerima, salam pembuka dan salam penutup, pembukaan, isi dan penutupan. Ini Lamongan. Penulisan surat itu ikut kabupaten. Contoh, meskipun kalian sakit, rumah kalian itu misalkan di mana? Bilong, ojo kok Bilong 31 Oktober 2022. Enggak, jangan ya. Jangan. Pak mosok ono sing nulis surat kaya ada ya. Jadi tetap mengikuti kabupaten Lamongan, termasuk kelahiran kalian juga mengikuti kabupaten. Bah sampai lahir nang Sugiyo, bah lahir nang Tekung, bah lahir nang Sukorame, Paciran, tetap ditulis Lamongan. Itu, okay? Cukup jelas. Untuk surat undangan, untuk pembuatan surat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Penulisannya sudah cukup jelas, nggih? Bisa nggih semuanya, nggih? Lanjut. Menyusun rangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan ini disusun saat apa? Saat kepanitiaan sudah terbentuk. Biasanya kalau di bulan-bulan ini itu ada agenda apa, Bu Naila? Yang terdekat untuk anak-anak OSIS ini. Agenda kegiatan anak OSIS biasanya di bulan-bulan awal tahun itu apa ya? Iya.
Awal ya, yang paling mendekati. Yang paling mendekati ini apa ya? Ada apa? Natal. Oh, memperingati Natal, memperingati. Hari Pahlawan itu sebelum apa? Oh gitu. Ya. Ya mungkin bisa diagendakan tahun depan atau Hari Pahlawan mau buat apa? Misalkan mau buat jalan sehat dan lain sebagainya. Nah, menyusun rangkaian kegiatan itu bukan yang kegiatan secara keseluruhan ya, bukan yang 1 tahun. Kalau yang 1 tahun itu tugasnya pengurus harian. Rangkaian kegiatan ini yang menyusun adalah panitia kegiatan yang sudah dibentuk. Kemudian menyusun rangkaian kegiatan. Oh, kegiatannya nanti diagendakan di tanggal ini. Kita nanti akan melakukan misalkan jalan sehat nih, rutenya mulai dari SMK sampai nanti mutere nanggone ngono alun-alun, terus sampai nggone stadion, balik maneh nang SMK. Nah, itu namanya rangkaian kegiatan. Oh, Nah, setelah rangkaian kegiatan itu dibentuk, barulah nanti kemudian membuat proposal. Ini yang paling penting, kalian harus bisa membuat proposal. Arek organisasi iku kudu jago membuat proposal, harus jos. Proposal, saya nggak tahu proposal ini diambil dari bahasa mana. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya propose, yang artinya kalau kita artikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah lamar atau melamar, itu propose. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bahasa serapan ya, bahasa serapan dari bahasa asing menjadi proposal. Jadi pada saat kita membuat proposal itu berarti kita membuat berkas untuk melamar kegiatan. Supaya kegiatan ini berlangsung dan disetujui, kita membuat rincian sedetail mungkin. Nah, detailnya seperti apa? Mari kita masuk ke dalam inti dari acara break. Sistematika penyusunan proposal. Ini kalian nyatet nggak? Kalau bisa tolong dicatat ya. Meskipun nggak dicatat detailnya, paling nggak sampai catat headline-nya dulu. Sistematika penyusunan proposal, kalian tulis. Sistematika penyusunan proposal. Nanti saat membuat proposal usahakan dibuat bersama-sama, dibuat bersama-sama. Jangan hanya 1 orang. Kalau 1 orang nanti gini, pemikiran banyak orang itu jauh lebih bagus daripada hanya segelintir orang saja. Nanti berbagai macam masukan, rincian, semuanya itu tertuang dalam proposal. Setelah dirapatkan nanti akan terbentuk yang namanya proposal. Bahkan kalau kalian gini, kalau kalian tidak ngerti, Pak, kita ini masih belum mengerti. Kalau semisal rapat itu kita mulai dari mana? Nah, kalau kalian bingung, cukup ikuti langkah-langkah pembuatan proposal. Pada saat kalian rapatkan, kalian ikuti sistematika penyusunan proposal ini. Insya Allah nanti bakalan ketemu. Pasti bakalan ketemu bagaimana kegiatannya nanti berlangsung. Sampun? Ya, kita awali dengan judul proposal. Judul proposal atau nama kegiatan pada prinsipnya sama seperti halnya judul suatu tulisan. Maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan antara lain sesuai dengan kegiatan atau topik kegiatan, singkat, padat, dan jelas, diungkapkan dalam bentuk frasa, tidak ambigu atau bermakna ganda. Contoh, kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda